adik-adik, apa kabar hari ini? Selamat jumpa kembali dengan Kak Indri dalam acara kesayangan yang pasti adik-adik sudah tunggu, Renungan Kidi. Kak Indri yakin nih yang menunggu Renungan Kidi adalah adik-adik yang berjuang untuk jadi anak baik, jadi anak yang manis. Hari ini Kamis 18 September 2025. Temanya air sakti. Kenapa ya air sakti? Adik-adik penasaran gak? Penasaran, sama Kak Indi juga penasaran. Yang didasarkan pada kitab Ester 3 ayat 1-2. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, kita minta tolong sama Tuhan. Biar Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita, jadi kita dapat mengerti maksud firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau merenungkan bagian dari firman-Mu. Kami ingin mengerti maksud firman Tuhan. Kami ingin menjadi anak Tuhan yang baik. Karena itu Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu yang berkuasa atas hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Kepadamu Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Amin. Adik-adik, tahu gak sih, si Tito bilang ke kakaknya kalau dia lihat berita di TV ada satu mata air di daerah Cianjur namanya air sakti. Tito bilang nih, kalau kita minum air itu kita akan beruntung. Wah, enak juga ya Kak. Setelah minum air itu kita jadi anak pintar tanpa harus belajar. Dengan semangat Tito menceritakan itu ke kakaknya. Terus kakaknya bilang nih, Kak Kiki bilang, aduh gak boleh begitu Tito. Kalau ingin pintar ya harus belajar dan berdoa kepada Tuhan. Betul tidak adik-adik? Kalau kita mau pintar ya kita harus belajar dan berdoa, bukan minum air sakti. Betul ya? Nah, kita baca yuk dari Ester 3 ayat 1-2. Sudah siapkan Alkitabnya belum? Keren, sudah ya. Kita buka sama-sama ya. Ester 3 ayat 1-2. Ajak kakak atau adik sebelahnya untuk baca sama-sama. Kak Indri bacakan ya untuk adik-adik ya. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasweros dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Adik-adik, Raja Ahasweros memberi kedudukan terhormat kepada Haman. Pada masa itu, raja dan para pembesar dianggap sebagai dewa. Mereka dapat dimintai berkat oleh rakyat. Oleh karena itu, semua warga harus berlutut dan bersujud kepada mereka. Namun, ada satu tadi kan, Mordekai namanya menolak untuk berlutut dan bersujud karena hanya kepada Tuhanlah kita patut menyembah. Adik-adik, mungkin juga kita pernah mendengar berita yang seperti Tito sampaikan tadi. Ada air sakti di mana atau ada hal-hal yang menakjubkan di mana. Jangan percaya ya. Kenapa? Karena kalau kita ingin pintar, ya syaratnya cuma satu, harus rajin belajar dan berdoa. Dan syaratnya juga cuma minta sama Tuhan. Karena Tuhan itu maha punya segalanya. Jadi kalau adik-adik mau pintar, jangan mencari air sakti, tapi mencari Tuhan yang maha luar biasa. Tuhan yang maha sakti, melebihi segalanya. Kalau adik-adik rajin belajar
dan adik-adik berdoa minta kepada Tuhan, pasti adik-adik akan menjadi pintar. Tanpa perlu seperti tadi yang Tito lakukan, mencari air sakti. Ya adik-adik, berdoa dan belajar. Maka adik-adik akan menjadi pintar dan luar biasa. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih firman Tuhan hari ini mengingatkan kami bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya tempat kami meminta. Dan hanya Tuhanlah satu-satunya yang mampu membuat kami menjadi anak-anak yang luar biasa. Karena itu Tuhan Yesus, bentuklah kami agar kami dapat menjadi anak yang memiliki pribadi yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan junjungan kami yang hidup, kami memohon dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain tahu kepada siapa harus meminta, yaitu kepada Tuhan. Dadah adik-adik, Tuhan berkati.